warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyud'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat menuntut ilmu walau secara virtual. Sholawat serta salam tentunya juga tak lupa untuk selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita semua ini mampu terlepas dari jeratan zaman kebodohan. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi dengan judul Gemar Membaca. Apakah kalian semua suka membaca? Apabila ada yang suka membaca, alhamdulillah, karena kalian penyumbang angka pembaca di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan pembaca terendah di dunia. Ada pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Ya, itu benar, karena dengan buku kita akan mengetahui informasi yang akan berguna bagi kehidupan, dan dengan membaca kita bisa menjelajah dunia. Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memiliki makna membiasakan diri untuk membaca. Membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Apalagi kondisi sekarang ini yang begitu serba cepat, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi. Memang kita dituntut untuk terus membaca, baik membaca dalam arti yang sesungguhnya ataupun membaca dalam makna mengamati keadaan sekitar. Membaca dalam makna yang sebenarnya untuk zaman sekarang ini memang terlihat sangat praktis karena dapat melalui smartphone yang sekarang ini hampir dimiliki oleh semua orang. Hanya dengan menggunakan perangkat tersebut kita dapat memantau dan membaca hampir sebagian informasi yang ada, sehingga kita semakin mudah mengikuti perkembangan informasi yang semakin cepat. Namun sayangnya, ternyata kegiatan membaca ini masih saja dianggap sebagai salah satu hal sepele yang menjenuhkan, serta sebenarnya membaca benar-benar memiliki banyak manfaatnya. Anak-anakku yang berbahagia, jika kita mau meneliti, hampir semua orang yang ahli dalam bidang tertentu pasti memiliki kemauan membaca, kegemaran membaca, karena dengan membaca kita dapat mengetahui banyak ilmu pengetahuan dan informasi yang sangat banyak dan tanpa batas. Ketika ada seseorang yang berprestasi di sekitar kita, pasti mereka memiliki intensitas membaca yang jauh lebih banyak daripada orang lain.
Jepang, Korea, Jerman adalah negara yang maju, baik dalam masyarakatnya maupun juga teknologinya. Dan jika meneliti lebih jauh lagi, ternyata budaya membaca pada beberapa negara tersebut memang tinggi. Kita akan dengan mudah menemukan orang-orang yang membaca di sembarang tempat, baik di tempat umum seperti bursa, terminal, dan tempat-tempat lain. Tak hanya itu saja, siapa sangka ternyata membaca juga memiliki manfaat untuk meningkatkan konsentrasi, dan bahkan dengan membaca ternyata juga bisa menghilangkan stres. Dan tentunya masih banyak lagi berbagai manfaat membaca yang dapat kita temukan. Melihat pentingnya aktivitas membaca ini, maka marilah mulai dari sekarang ini biasakan budaya membaca. Setidaknya marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk gemar membaca. Karena diakui atau tidak, kebiasaan membaca bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Perlu sebuah kebiasaan yang rutinitas serta latihan terus-menerus agar seseorang dapat memiliki kegemaran membaca. Membaca adalah kebudayaan manusia yang dilegitimasi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Arti Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1. Menurut pengarang tafsir Jalalain, membaca harus dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan manusia untuk membaca. Perintah Iqra dalam ayat di atas secara klasikal dapat berarti membaca Al-Quran, koran, majalah, buku, bahkan membaca tanda-tanda alam. Secara khusus, perintah membaca Al-Quran adalah utlu. Perintah Iqra ini menjadi fenomenal di kalangan masyarakat jahiliyah yang buta huruf, apalagi secara spesifik ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti yang dikutip Al-Quran dalam tafsir Al-Qutubi, makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pena. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Tulislah," lalu pena itu menulis segala sesuatu ketentuan hingga hari kiamat. Takdir itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Bacaan dan pena seharusnya menginspirasi manusia untuk gemar membaca dan menulis. Sebab membaca itu adalah jendela ilmu. Jadi, seseorang itu terbuka baik pikiran, perasaan, dan perbuatannya tergantung buku-buku yang dibacanya. Memiliki bacaan yang baik dan bermanfaat tersirat dari perintah agar memulainya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bacaan. Membaca dan menulis sejatinya saling menguatkan. Kendati tidak setiap orang yang membaca bertujuan untuk menulis, tapi yang pasti orang yang senantiasa menulis pasti gemar membaca. Maka dari itu, sungguh tepat pernyataan Nabi Muhammad SAW, "Ikatlah ilmu dengan tulisan." Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya, ilmu dapat diabadikan dalam sebuah karya tulis. Secara ontologis, gemar membaca pada hakikatnya adalah menjalankan perintah Iqra dan utlu. Apalagi perintah membaca tersebut diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Quran surat Al-Alaq ayat 3. Tentu bagi yang gemar membaca dan menulis akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, gemar membaca itu selain dapat ilmu pengetahuan juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta dapat mensucikan diri. Orang yang gemar membaca sejatinya adalah orang yang tidak pernah kenyang terhadap ilmu. Demikianlah ceramah agama yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.